Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliq wa khatihi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, anak-anakku, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, ya, dijauhkan dari pada musibahnya oleh Allah, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga kita. Anakku, walaupun kalian belajar di rumah, tetap semangat dan tetap berprestasi. Baik anak-anakku, untuk pelajaran kali ini yaitu kita pelajari pelajaran akidah akhlak. Sebelumnya kita telah membahas ada dua pelajaran, yaitu yang pertama tentang kalimat thayyibah dan yang kedua yaitu tentang asmaul husna. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ketiga, yaitu beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan anakku, apa itu beriman? Beriman itu itu artinya berkeyakinan, yakin kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, sebelumnya apa itu qada, apa itu qadar? Dan anakku lihat di sini, qadar yaitu ketetapan Allah yang ada sejak zaman azali. Ya, qada artinya ketetapan Allah yang ada sejak zaman azali. Ya, sebelum kita dilahirkan. Nah, itu sudah ada ketentuan qada dari Allah, ketetapan Allah. Sekarang itu qadar. Qadar itu apa? Qadar itu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah. Perwujudan. Ya, perwujudan dari qada atau ketetapan Allah dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Jadi qada itu ketetapan Allah yang ada sejak zaman azali, sedangkan qadar yaitu perwujudannya. Ya, perwujudan dari qada atau ketetapan Allah sesuai dengan kadar ketentuan, sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah. Ya, dalam firman Allah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa khalaqa kulla syai'in qadarahu taqdiran. Artinya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Surat Al-Furqan ayat 2. Nah, sekarang anakku, yaitu pengertian iman kepada qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Pengertian iman. Nah, di sini kepada iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi untuk makhluknya, qada dan qadar. Setiap manusia telah diciptakan dengan ketentuan dan telah diatur nasib sejak zaman azali. Nah, lihat sekarang takdir. Ya, tadi disebut qada dan qadar itu takdir Allah. Nah, di sini takdir terbagi menjadi dua. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih dapat dirubah dengan usaha atau ikhtiar, dengan bekerja, dengan semangat, usaha. Ya, takdir mu'allaq artinya takdir yang masih dapat dirubah. Dengan apa? Dengan usaha atau ikhtiar. Tanpa berhenti, tanpa putus asa, maksudnya itu ikhtiar. Ya, contohnya seorang yang ingin kaya, maka harus bekerja dia. Seorang yang ingin pandai, maka harus dia belajar. Nah, ini makanya tidak ada anak yang bodoh kecuali anak yang malas, yang gak mau belajar. Ya, firman Allah, Innallah, bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan nasib suatu kaum bangsa sehingga kaum bangsa itu mau mengubah keadaan nasib yang ada pada mereka. Nah, sekarang takdir mubrom. Takdir yang pertama takdir mu'allaq, takdir mubrom. Takdir mubrom yaitu takdir yang tidak dapat dirubah oleh siapapun. Contohnya apa? Satu kematian seseorang, itu tidak dapat dirubah. Allah sudah menentukan. Ya, Allah sudah menentukan takdir kematian seseorang tersebut, yaitu takdir mubrom.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Artinya setiap umat memiliki ajal, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Surat Al-A'raf ayat 34. Anak-anakku, setelah kita belajar dari apa itu qada dan qadar, ya, nah, kita akan mengetahui apa manfaat, apa hikmahnya beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Apa manfaatnya, apa hikmahnya? Satu, melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah, ya, melatih diri kita untuk bersyukur, mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih dekat kita kepada Allah. Ya, mungkin kita sering sholat, sering banyak-banyak ibadah, ya, sering baca Quran, zikir dan sebagainya, mendekatkan diri. Ya, melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa. Ya, melatih diri kita untuk lebih giat berusaha dan tidak cepat putus asa. Menghindarkan diri dari sifat sombong. Ya, bahwasanya takdir itu udah ketentuan Allah, tidak bisa sombong. Ya. Nah, selanjutnya yang kelima, dapat menenangkan jiwa kita, ya kan, menjadi tenang, hati kita jadi tenang kalau kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Membiasakan diri untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah. Ini ada 6 hikmah, ya, 6 hikmah beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Semoga kita, ya, bisa menjalankan, ya, kita bisa beriman kepada qada dan qadarnya Allah agar kita mendapatkan hikmah-hikmah atau manfaat-manfaatnya. Ya, baik anak-anakku, cukup sekian untuk pelajaran kali ini, akidah akhlak. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya. Dan juga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalian diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.